Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sundari dari Prodi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya satu kelompok dengan Arif Rahmansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Binarno, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil atau dampak dari bekerja suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Tipe-tipe evaluasi kebijakan, James Anderson dalam Winarno membagi evaluasi kebijakan dalam 3 tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman pada evaluator terhadap evaluasi sebagai berikut. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, yang selanjutnya adalah dimensi evaluasi kebijakan publik, di mana dimensi evaluasi kebijakan, dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno, setidaknya ada 5 dimensi yang harus dibahas dan memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut adalah meliputi yang pertama adalah dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Yang pertama adalah kebijakan mungkin mempunyai banyak keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Yang kedua adalah kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk biaya program-program kebijakan publik. Dan yang selanjutnya adalah biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat yang akibatnya adanya kebijakan publik ini. Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya, ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada hal atau 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai tentang kebijakan publik atau tentang kinerja kebijakan.
sebagai aspek instrumen cara pelaksanaan kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. Evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain, terutama dari segi metodologi. Artinya apa? Artinya adalah evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dan penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi evaluasi kebijakan publik. Menurut Samudra dan kawan-kawannya dalam Nugroho, evaluasi kebijakan publik memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Melalui evaluasi dapat diperoleh realistis atau realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola hubungan antar berbagai dimensi. Yang kedua adalah kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Selanjutnya, audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Yang terakhir adalah akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau kelompok kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Salam palu gada, apa lu mau gua ada. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.